Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mas, suara saya putus-putus ya? Enggak ya? Eh, saya tadi juga dokter Brahmana juga. Oh enggak, oke. Makasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi santai mingguan menghadirkan staf dari RSUD Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, dari RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga dan ini bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan kita diskusi santai mengenai topik-topik sehari-hari menghadirkan staf dari kedua rumah sakit dan hari ini adalah tanya apa saja yang bertemakan tentang adenomiosis dari divisi fertilitas endokrin dan reproduksi. Telah hadir di tengah kita yaitu yang pertama Ketua Departemen Obgyn UNER yaitu Dr. Brahmana Skandar, kemudian juga nanti sebagai moderator Profesor Dr. Budi Santoso dan juga nanti sebagai narasumber Dr. Jimmy Yanuar Anas dan kebetulan saya sendiri. Sebelum mulai, kami selalu mempersilakan seperti biasa nanti kepada seluruh peserta untuk bisa bertanya aktif dan memanfaatkan fitur Q&A atau juga kolom chat atau bisa langsung diskusi dengan raise hand sehingga bisa langsung kita live bersama diskusi bareng supaya lebih nyambung. Seperti biasa kami persilakan kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Bin FK UNER untuk bisa memberikan sambutan kepada Dr. Brahmana. Kami persilakan dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Salam. Saya hormati Bapak Dekan FK UNER, Prof. Dr. Budi Santoso, menyempatkan waktu di tengah kesibukan menjadi moderator. Kemudian Dr. Jimmy, dan kemudian Dr. Seto sendiri ya ini ya sebagai narasumber. Ini tas ke-193 kalau saya tidak salah ya. Mudah-mudahan mendekati 200. Mimpinya sampai 1.000 begitu ya dengan format yang pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Entah kira-kira edisi ke 1.000 itu formatnya mungkin sudah AI dan lain-lain sebagainya ya kira-kira ya. Nah, kemudian saya juga menyapa yang terhormat para guru besar sejawat semua peserta setia tas. Karena saya menjumpai nama-nama itu yang hampir tiap minggu tidak pernah absen begitu ya. Terima kasih banyak atas atas kontribusinya sebagai peserta di acara Tanya Apa Saja dan kontribusinya untuk kita memperbaiki terus karena memberikan masukan dan lain-lain. Sekedar pengantar saja topik pagi ini penting ya karena adenomiosis itu sehari-hari banyak sekali orang nyeri haid itu mungkin bagian kira-kira personal opini saya 50% pasien ke dokter kandungan ya nyeri haid kira-kira ya. Dan yang adenomiosis berapa persen? Apakah adenomiosis itu harus operasi, hormonal, bagaimana kalau mau hamil, bagaimana maintenance-nya? Monggo ditanyakan ahlinya pada pagi hari ini. Demikian dari saya, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan barokah. Dan sampai ketemu pada tas berikutnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur pada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER telah membuka acara dan sekali lagi kami persilakan nanti kepada seluruh peserta monggo bisa bertanya, berdiskusi langsung mengenai topik kita tentang adenomiosis hari ini. Jadi mungkin kita ini spesial khusus nanti kita rembuk bareng. Jadi mungkin materi ada sedikit materi nanti mungkin dari saya dan Dokter Jimmy, tapi juga nanti ada paparan kasus menarik juga dari Profesor Budi Santoso selaku moderator. Untuk persingkat waktu, kami persilakan kepada Prof. Budi Santoso untuk memoderasi acara. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Dr. Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IGI sekaligus juga Ketua Departemen Obstetrik dan Ginekologi Dr. Brahmana Askandar, juga kedua narasumber kita Dr. Jimmy Yanuar Anas, SPUG konsultan subspesialisasi PER dan tentunya Dr. Arif Punjung Seto, SPOG subspesialisasi fertilitas endokrinologi reproduksi. Hari ini kita mendapatkan topik yang betul dikatakan oleh Dr. Brahmana banyak sekali hadir di kita. Kadang-kadang kita juga salah, kita anggap miom, ternyata adenomiosis itu sesuatu yang seringkali kita dapatkan. Adenomiosis dulu disebut dengan endometriosis interna. Jadi adanya lesi-lesi di endometriosis yang berada
di dalam intramural. Tapi pembagian endometriosis eksterna interna sekarang sudah tidak digunakan lagi, bahkan di klasifikasi VIGO yang berkait dengan abnormal uterine bleeding, kita tahu bahwa yang kelainan fisiknya itu adalah A-nya itu salah satunya adalah adenomyosis. Empat hal yang menjadi keluhan bagi adenomyosis adalah pertama nyeri, yang kedua adalah adanya tumor, yaitu pembesaran dari rahimnya itu sendiri, dan yang ketiga adalah infertilitas, dan yang keempat itu adalah gangguan perdarahan. Jadi empat ini yang sering muncul pasien membawa datang ke dokter kandungan. Akhirnya setelah kita anamnesa, kita USG, kita lakukan satu pemeriksaan, akhirnya kita menyimpulkan bahwa pasien ini adalah adenomyosis. Seringkali kita bahkan dibuat frustasi. Apakah yang berkaitan dengan masalah nyerinya, berkaitan dengan masalah proses pembesaran rahimnya atau tumornya ini, mau dioperasi belum punya anak, penggunaan obat-obat yang untuk menekan nyerinya, kemudian perdarahannya, dan yang tidak kalah penting, yang sering kali yang membuat frustasi itu adalah masalah infertilitas. Baik, empat topik keluhan yang disebabkan oleh karena adenomyosis ini nanti akan kita bahas bersama, tapi saya minta waktu mungkin 3 sampai 5 menit saya berikan waktu kepada dokter Jimmy sebelum sambil menunggu pertanyaan untuk memberikan suatu insight terkait dengan adenomyosis ini. 3 sampai 5 menit. Saya persilakan, Dr. Jimmy. Terima kasih, Prof. Budi. Tadi saya ngirim slide ke panitia, ya. Mungkin bisa di-share untuk mungkin ada 5 slide ya sebagai bahan diskusi. Ya, mungkin slide. Ya, jadi betul sekali yang dikatakan oleh Dr. Brahmana dan Prof. Budi ya, tentang adenomyosis ini merupakan salah satu penyakit yang cukup sering yang kita dapatkan, walaupun dia jinak, cuman memang nggak bisa sembuh ya. Dan memang keluhannya bervariasi, ada yang asimptomatis, artinya hanya ketawanya hanya kebetulan, lalu ada juga yang keluhannya perdarahan, ada yang gangguan kesuburan, ada yang nyeri sampai mengganggu aktivitas dan sebagainya. Dan memang kerugian yang menjengkelkan dari penyakit ini kadang-kadang dari USG kadang-kadang tadi yang dikatakan sulit untuk dideteksi, sulit untuk dibedakan dengan miom. Kadang mungkin kita sudah kadung operasi sudah yakin miom, tapi ternyata begitu di kamar operasi ternyata hasilnya adenomyosis. Nah, ini memang akan sulit karena apa? Karena penanganan miom dan adenomyosis ini tidak bisa jadi mungkin sangat berbeda ya. Artinya mungkin ada baiknya memang untuk diferensiasi antara miom dan adenomyosis ini lebih baik diketahui praoperatif sehingga kita bisa diskusi jauh dengan pasien. Karena kalau miom mungkin ada indikasi untuk operasi, mungkin adenomyosis mungkin justru sebaliknya, mungkin tidak perlu dioperasi, mungkin seperti itu. Nah, berikutnya, next. Nah, ini yang mungkin sebagai refreshing aja. Perbedaannya adalah kalau miom itu dia mempunyai kapsul, ya ada batasnya, bisa dilihat jumlahnya, kemudian bisa dilihat lokasinya, ya. Kemudian kalau adenomyosis memang seperti yang digambar kanan itu, jadi tidak ada batas yang jelas karena dia per definisi adenomyosis ini adalah pertumbuhan atau menyusupnya lapisan endometrium atau jaringan endometrium di lapisan myometrium sehingga tidak ada gambaran yang jelas batasnya mana, jumlahnya berapa. Mungkin kadang-kadang lokasinya dimanapun akan sulit karena dia hanya gambarannya globuler saja. Next, berikutnya. Lagi, berikutnya. Nah, patogenesisnya memang penyebab jelasnya masih belum diketahui, cuman ada beberapa tipe, yaitu ada yang internal adenomyosis, kemudian ada yang adenomioma, kemudian ada yang eksternal adenomyosis, di mana ini juga berkaitan dengan penyebabnya. Kalau yang internal ini ada kemungkinan memang karena yang selama ini kita ketahui dia karena ada lesi di lapisan basalis, kemudian dia masuk ke myometrium.
Cuman ternyata juga ada yang berasal dari jaringan deep infiltrating di luar di luar uterus yang menyusup ke dalam lapisan serosa dan menyebabkan adenomyosis, gambaran adenomyosis di miometrium. Dan juga ada yang karena memang adanya metaplasia solomik, biasanya karena itu penyebabnya biasanya difus dia di di miometrium. Oke, next. Nah, penyebab adenomyosis pada infertilitas karena memang adenomyosis ini merupakan salah satu penyebab terbanyak infertilitas juga. Memang hubungan benang merahnya masih belum jelas ya. Cuman diduga karena ada perubahan dari kualitas endometrium sehingga adanya kegagalan implantasi. Kemudian adanya distorsi dari kagum uteri dan masalah peritalitis dari miometrium yang menyebabkan program hamil apapun juga sebenarnya akan menemui kesulitan untuk menyebabkan wanita tersebut menjadi. Next, berikutnya. Nah, diagnosisnya memang gold diagnosis memang ya MRI, cuman kan ya MRI mahal dan tidak semua tempat ada, dan kalau adenomyosis cuma 2 cm masa ya di MRI kadang-kadang sulit untuk mungkin biayanya akan lebih besar sehingga MUSA itu morfologi uterus sonografi assessment itu membuat konsensus ya tentang bagaimana kita menegakkan diagnosis adenomyosis hanya berdasarkan transvaginal USG. Ada beberapa petunjuk, yaitu ada direct sign di mana ada gambaran myometrial cyst, kemudian ada hyperechoic island, dan adanya subendometrial echogenic line. Kalau ada 3 ini maka hampir pasti bahwa ini adalah suatu endometriosis adenomyosis, sehingga tidak perlu sampai MRI misalnya seperti itu. Cuman ada juga namanya indirect line. Indirect line itu bukan dampak langsung dari lesi adenomyosis itu sendiri. Misalnya uterusnya globuler, kemudian ada gambaran fansheet, itu bukan petunjuk langsung ya. Artinya mungkin perlu klarifikasi kalau misalnya kita tidak mendapatkan direct sign tadi. Oke, next berikutnya. Nah, ini slide terakhir. Lalu penanganannya sebenarnya karena etiologinya belum jelas, maka penanganannya pun juga tidak jelas sebenarnya, karena kita resiko kambuhnya tinggi, walaupun kita reseksi resiko kambuhnya tinggi, sehingga penanganannya sampai sekarang hanya berdasarkan simptomatis. Bisa hormonal, operatif konservatif, operatif radikal, bahkan sekarang ada yang menggunakan terapi non-invasif seperti high frequency focus ultrasound ya, sehingga untuk menghancurkan adenomyosis tadi dari sistem menggunakan frekuensi suara. Ya, mungkin ke depan nanti untuk diskusi. Terima kasih Prof. Budi, mungkin ada tambahan dari Pak Asep. Baik, terima kasih Dr. Jimmy yang sudah menambahkan untuk membuka diskusi ini. Selanjutnya Dr. Seto, 3-5 menit, saya persilakan. Iya, atau non Prof. Mohon izin saya share screen. Iya, baik. Iya, matur nuwun kesempatannya. Jadi mungkin pasti ada beberapa yang tadi sudah Fred dan untuk Jimmy, saya hanya melengkapi, menambahi saja. Mungkin nanti dilengkapi juga oleh Prof. Budi. Jadi ya mungkin ini ya, kalau tadi Dokter Brahmana bilang ini prevalensinya gimana, mungkin hampir setiap kali atau 50%. Kalau itu sayangnya memang dari penelitian dan dari meta-analisis memang susah untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, diagnosis atau angka prevalensi yang ada itu ya ditegakkan dari mana? Dari histerektomi. Jadi kasus-kasus histerektomi itu baru dievaluasi loh, ternyata memang ada sebagian, dan itu pun range-nya lebar. Jadi antara 10 sampai 60%. Jadi memang agak susah, dan di mana bahkan ada satu meta-analisis yang di mana hampir 50% betul tadi mungkin Dokter Bram mengatakan kalau kita menemukan kasus-kasus dengan nyeri atau dengan AOP, di mana yang nulipara mereka yang sudah punya paritas cukup biasanya lebih banyak. Ya ini logikanya juga bisa jadi bias karena yang dilakukan histerektomi pada mereka yang nulipara ya harusnya lebih banyak daripada nulipara, kan pasti lebih jarang. Nah, jadi artinya menegakkan kira-kira seberapa banyak ini nggak gampang. Kadang kita mendapati kalau dengan kasus AUP dengan miom, tapi ternyata pasien dengan multipara biasanya memang kasusnya sudah banyak dan kesannya seperti uterusnya seperti adenomyosis, padahal mungkin belum tentu ketika dengan patologi anatomi. Ini tadi yang dijelaskan Dr. Jimmy juga. Jadi yang kita katakan patogenesisnya yang dari gampangannya dari dalam, dari emang adult stem cell-nya ataupun dari luar. Jadi kalau yang dari
dalam yang mungkin ini yang lebih banyak berkaitan dengan kita sehari-hari ya, karena tindakan-tindakan kita, myomectomy atau bahkan saudara seksio, intinya uterine surgery itu menyebabkan yang dinamakan TIAR ini ya, jadi tissue injury and repair, di mana kita melakukan injury otomatis ketika kita melakukan tindakan pada miom itu terutama miometrium, sehingga menyebabkan akhirnya ada mekanisme. Jadi pertama adalah mekanisme repairnya dulu, injury dan repair, kemudian mekanisme yang kedua otomatis kontraksi-kontraksi yang ditimbulkan baik akibat tindakan kita maupun sehari-hari atau setiap siklusnya itu akhirnya menyebabkan adanya invaginasi mungkin dari jaringan endometrium itu. Ini yang dikatakan dari dalam. Jadi kemudian yang kedua yang tadi dari adult stem cell, terus yang ketiga mungkin mirip dengan endometriosis. Jadi sebetulnya ada retrograde menstruation yang dari luar, tapi kemudian ternyata menempel dan karena memang sifatnya dari endometrium ini, sel endometrium ini yang pluripoten ini yang pada ketika ada imbibisi atau menempel pada miometrium ternyata juga bisa menjadi salah satu etiologi dari adenomiosis. Nah, ini kalau kita dapati gejalanya ya biasanya ini antara heavy menstrual bleeding, jadi ini dikatakan sampai 50-60%. Ini yang paling khas memang kemungkinan ya kalau kita temukan pada pasien dengan AUP. Yang kedua dengan khasnya yang paling lebih khas lagi tentunya adalah endometriosis atau maaf chronic pelvic pain di mana sampai 80% penderitanya biasanya juga mengalami ini. Dan yang tadi yang nanti mungkin akan sedikit dibahas juga oleh Prof. Budi adalah kalau kaitannya dengan fertilitas ini yang paling pusing karena tidak hanya masalah fertilitasnya turun, dikatakan odds ratio-nya sampai 43% turunnya, tapi juga outcome kehamilannya juga jelek, jadi keguguran, preterm, sampai preeklamsi, ternyata juga sangat berhubungan. Nah ini yang tadi kalau sekilas saja kita tahu palm ini artinya adenomyosis memang di sisi kiri, di mana kalau di Williams di Speroff itu memang dikatakan biasanya kalau yang kelainan yang struktural yang sebelah kiri ini memang salah satunya gejalanya adalah heavy menstrual bleedingnya, dimana kalau yang di sisi kanan yang poinnya itu mungkin lebih pada jadwalnya yang nggak teratur, tapi kalau kiri biasanya jumlahnya. Ini yang saya paling suka dari saya ambil dari slide Prof. Hengki juga. Jadi kelihatan klinis kalau khasnya dibandingkan dengan yang lain adalah tentunya apakah kita lihat apakah perdarahannya ini kira-kira predictable apa tidak. Jadi, oh iya dok, saya setiap kali haid itu darahnya bior-bioran banyak. Nah ini yang khasnya dari adenomyosis yaitu heavy menstrual bleedingnya ini. Jadi ini yang tadi mungkin sudah jelaskan bahwasanya kita selain secara klinis, secara radiologis tentunya kalau MRI terlalu mahal, jadi dengan Revise Musa ini cukup. Jadi yang paling kiri ini yang diagnosis directnya antara gambaran myometrial cyst ini ada lubang demblok hitam-hitam ini atau kemudian ada hyperechoic island yang lebih hyperechogenik dan yang ketiga ada subendometrial. Jadi di bawah dari endometrium ini biasanya ada gambaran garis-garis atau batch-nya itu ditambah dengan diagnosis yang mungkin yang sebenarnya tidak terlalu khas yaitu indirect features yaitu gambaran uterus yang globuler membulat ini ditambah juga adanya rasio yang perbedaan jadi asimetrikal antara korpus anterior dengan korpus posterior ini biasanya ini insya Allah lebih mudah untuk kita evaluasi sehari-hari, termasuk ada tanda yang lain. Nah, prinsipal manajemennya, kalau tadi memang ada modalitasnya banyak, tapi kalau dari saya baca dari up to date itu, memang prinsipnya mungkin nanti dijelaskan Prof. Budi, terutama yang ingin punya anak, kita memang harus evaluasi dulu. Jadi, memang simptomatis, tapi kita juga harus berpikir secara holistik, kira-kira ini masih ada rencana childbearing atau tidak, ingin punya anak atau tidak. Kalau tidak ingin punya anak, ya mungkin pilihan modalisnya lebih banyak, hanya watchful evaluation aja, kita hanya monitoring berkala. Tapi kalau misalnya dia ingin punya anak, tentunya kita sudah harus berpikir yang lebih agresif, mungkin lebih pada medikamentosa maupun sampai dengan terapi. Mungkin sekian singkat saja, Prof. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Seto. Saya mohon izin untuk 2 slide saja eh, berbagi pengalaman. Eh, Selama 3 bulan ini ada 2 kasus yang sama-sama kita lakukan operasi pada kasus adenomiosis yang saya tampilkan satu saja. Ini jadi ini Nyonya Dian P dari Jember. Sangat perjuangannya sangat luar biasa pasien ini. Bukan IDA 5 tahun, tapi IPA ya, IPA 5 tahun. Ini jadi ketikan saya.
Jadi ingin punya anak 5 tahun, nyeri head luar biasa. Kemudian pasien ini setiap kali kontrol itu naik bis sore hari sampai kemudian langsung pulang ke terminal. Jarang diantar oleh suaminya, mungkin suaminya bekerja atau bagaimana. Luar biasa perjuangannya pasien ini sampai nanti saat program hamil. Jadi pasien ini menjadi datang sekitar tahun 2021 bulan Juni, hidrosalping sinistra besar sekali sehingga kita lakukan salpingo salpingektomi dextra dengan laparoskopi eh, yang saya duga miom ternyata adenomiosis. Seperti persis gambarnya Dr. Seto. Seringkali adenomiosis ini tidak berimbang. Kadang-kadang besar di belakang bagian posterior, kemudian di bagian eh, depan itu mungkin agak membesar sedikit atau normal. Nah, karena saya laparoskopi osada prosedur tidak bisa maksimal, maka saya tawari untuk laparotomi. Jadi salpingo, bukan salpingo optomi, salpingektomi dextra. Mohon maaf salah ketik ini. Terus kemudian adenomiomektomi osada prosedur dengan laparotomi. Kemudian setelah hampir 2 tahun, 2024 bulan Februari tanggal 7, saya putuskan untuk berdasarkan hasil laboratoriumnya E2-nya FSH, AMH-nya sudah mendekati batas bawah 1,2, ini 1,4, saya menggunakan long protokol. Nah, saya menggunakan long protokol, kemudian saya kasih Pergoveris 300, ini hasil folikelnya, ya. Kemudian sudah sejak awal saya yakinkan bahwa pasien ini akan saya lakukan freeze all. Karena saya akan memperbaiki endometriumnya dulu, saya tekan aktivitas dari adenomiosisnya, sisa-sisa adenomiosis pasca dari adenomiomektomi osada prosedur itu. Nah, akhirnya kami mendapatkan 4 oosit, tetapi yang bisa berhasil dilakukan ICSI 3, pada perkembangan D3 ini ada 8 ada 8 sel kualitas bagus, sedangkan 8 sel yang ketiga ini adalah moderate, antara grade 1, grade 2, D kelima akhirnya jadi morula. Ini yang stagnan 16 sel grade 1, 2, dan yang ketiga bagus, blastosen expand. Nah, akhirnya kita putuskan polipektomi. Nah, saya pada saat USG dievaluasi saat-saat pemberian stimulasi ovulasi ternyata muncul polip. Gitu. Muncul polip ukurannya ada 1,7 sama 0,75. Maka itu sebagai dasar selain untuk alasan bahwa saya akan menekan aktivitas dari adenomiosisnya, kemudian kita ingin mempersiapkan endometriumnya lebih bagus, maka selain adanya polip, maka saya lakukan freeze all. Saya bekukan semua 3 embrio ini, dan tanggal 12 Maret 2024 kalau saya lakukan hysteroscopy operatif. Kemudian saya setelah itu pada sekitar pertengahan November, pada waktu haid hari ke-21, saya sudah mulai untuk pemberian long protokol. Jadi kalau long protokol pada IVF itu ada 2 jenis. Long protokol untuk saat stimulasinya, jadi bersama stimulasi kita sebelumnya kita tekan dulu dengan agonis, dosisnya 0,4. Yang kedua saat FET, saat frozen embryo transfer. Jadi pada pasien ini 2 kali saya lakukan long protokol. Nah, proginovanya gambarnya kurang ke sini ya, pada waktu setelah haid hari ketiga ya. Mohon maaf, sini. Nah, di sini hari ketiga proginovanya. Oke. Nah, hari 21 ini saya beri buserelin 0,4. Begitu haid, dosis buserelinnya saya turunkan dari separuh sesuai dengan protokol-protokol yang ada sampai sekarang. Dan buserelin ini kita berikan sampai hari penentuan.
hari ke-12. Tapi ini saya undur sehari, penentuannya hari ke-13, Proginova 3x1 dimulai dari haid hari ketiga. Kita mulai haid hari ketiga, evaluasi TVS untuk melihat endometriumnya. Nah, endometriumnya ternyata bagus dengan Proginova 3 miligram ini 16 Desember 2024 kita lakukan transvaginal sonografi hari penentuan besok hari ke-0. Nah, hari ke-14 ini Proginova lanjut. Kemudian Zyges 2x1, Dupaston 3x1 karena ini memakai HRT untuk menyiapkan frozen embryo transfernya, ya berarti tidak ada sel granulosa yang bisa menghasilkan progesteron. Jadi progesteronnya murni dari luar. Ini saya double, saya beri Zyges dengan Dupaston, karena sesuai dengan usia embrionya itu adalah D5, hari kelima, maka kita transfer pada hari kelima. Besoknya hari penentuan itu hari ke-0. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 3 embrio, karena yang satu stagnan, yang satu morula kecepatannya kurang bagus, yang bagus adalah blastocyst expand, kita tanam semuanya, terus sambil menunggu pengumuman, Proginova, Zyges, Dupaston lanjut, Alhamdulillah, 10 hari pasca embrio transfer, beta HCG-nya 363. Jadi pasien ini hamil. Agak sedikit beda dengan yang pertama, kasus yang sekarang sudah usia kehamilannya kira-kira 11-12 minggu, detak jantung bayi dan sebagainya bagus, tetapi prosedurnya hampir mirip. Saya lakukan long protokol pada 2 sisi, saat stimulasi dan saat penanaman embrio. Baik, demikian ada waktu 30 menit 35 menit untuk kita berdiskusi. Kami persilakan, tidak usah sungkan, tidak usah malu-malu, dimanfaatkan aja forum ini, mumpung ada Dr. Jimmy, Dr. Seto yang mungkin nanti bersama-sama saya bisa sharing pengalaman apa yang terkait dengan adenomyosis ini. Saya persilakan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Prof. Oh, ada di anu ya, di Iya, chat ya, iya. forum chat ya. Baik, mohon maaf. Saya pikir langsung. Baik, yang pertama, baik, baik, baik. Oke, belum ada pertanyaan. Dan ada 3 pertanyaan, Oh mungkin. ya, sorry, key and answer ya. Saya bukanya, mohon maaf. Baik, ini tidak ada namanya. Oh, Dokter Harya Narotama yang kemarin ikut Mojokerto, Surabaya naik sepeda memakai belangkon. Baik, Dokter Harya, bisakah adenomyosis itu dicegah sebelum muncul, Dokter Jimmy? Terima kasih, Prof. Budi. Memang sampai sekarang sih belum ada ya, belum ada cara untuk mencegah terjadinya adenomyosis. Sama dengan endometriosis pun juga sama ya. Karena memang penyebabnya pun kita masih belum paham. Memang ada faktor genetik di mana yang juga berkontribusi terhadap terjadinya adenomyosis. Cuman mungkin kita bisa mengurangi resiko-resiko pada pada faktor resikonya. Misalnya kita mengurangi tindakan seksi sesarian, misalnya mungkin dilakukan bila ada indikasi. Kemudian operasi mio mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut, perlu apa tidak, karena risiko untuk terjadi luka pada stratum basalis pada miomettomi juga tinggi. Kalau itu terjadi, maka risiko untuk terjadinya adenomyosis juga meningkat. Ya. Mungkin itu salah satu beberapa yang mungkin bisa kita kurangi risiko. Tapi kalau untuk mencegah sama sekali memang tidak, mungkin masih belum bisa. Terima kasih. Ya, baik. Dokter Suto mau menambahkan? Oke, Prof. Kalau mungkin tambahkan sedikit ya, kalau tadi ada dari etiologinya tadi, bahwasanya sayangnya etiologi atau asal muasalnya ini merupakan satu hal yang unpredictable dan juga alami. Jadi kalau unpredictable tadi artinya kan ada metaplasia
dari jaringan Polemik. minyak sendiri, nggih. Terus kemudian juga ada retrograde menstruation ya. Kali itu kan hal yang memang sudah sehari-hari terjadi pada siklus wanita. Jadi kemungkinan memang susah, minimal kita ada tadi ya kasus-kasus clinical appearance, clinical kasusnya apa, gejala-gejala yang muncul itu kita sudah bisa lebih aware. Mungkin demikian Pak. Atau ya sekaligus meminimalisir tindakan atau perlukaan pada miometrium. Mungkin itu jadi salah satunya. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua, anonim. Selamat pagi. Terima kasih. Izin konfirmasi direkomendasikan penggunaan herbal sperte yang ada di pasaran dengan merek Dismeno untuk penanganan nyeri pada endometriosis atau adenomyosis dengan keluhan yang masih ringan atau belum indikasi operasi pada kasus pasien yang tidak mau menggunakan hormon pasien. Mohon pencerahannya. Eh, ada produk herbal di pasaran dengan nama Dismeno. Dismeno. Silakan, Dokter Jimmy. Oke, makasih Prof. Jadi sebenarnya banyak sekali ya pengobatan alternatif ya, bukan hanya sejenis itu, cuman juga bisa jadi mungkin seperti kurkumin itu intinya adalah antiinflamasi. Antiinflamasi itu kan sebenarnya dia juga bisa menekan endometriosis atau mungkin adenomyosis karena memang prinsipnya adalah terjadinya inflamasi kronis. Bedanya kalau endometriosis itu dia di peritoneum, di lapisan peritoneum, di tabung pelvis ya, tapi kalau adenomyosis dia berada di lapisan myometrium. Penggunaan terapi alternatif ini juga bisa ditawarkan ya, cuman yang penting harus ditekankan bahwa ini bukan terapi utama ya. Terapi utamanya adalah kembali lagi simptomatis. Artinya walaupun orang tersebut masih belum berkenan untuk terapi hormonal atau mungkin operasi, tapi yang penting harus dijelaskan bahwa penanganannya apa, apakah hanya nyeri, ataukah memang rencana untuk hamil, ataukah ada misalnya perdarahan. Terutama kalau misalnya ingin hamil ya tentu mungkin tidak bisa hanya dengan terapi alternatif atau mungkin terapi hormonal pun mungkin juga bukan pilihan ya. Sehingga pilihannya adalah tadi seperti yang dipaparkan oleh Prof. Budi ya, program hamil baik tabung dengan long protokol ataukah mungkin dengan fish oil atau dan sejenisnya. Suaranya mute, Prof. Mohon maaf. Ada selanjutnya pertanyaan dari Dr. Niken. Izin bertanya, pada IPA 2 tahun dengan adenomyosis posterior, ini maksudnya posterior uterus yang retrofleksi yang diberikan triprolit 6 bulan. Datang sebelumnya dengan nyeri, setelah terapi baik, uterus mengecil, nyeri hilang. Penderita ingin promil yang alami, 3 bulan kemudian uterus besar lagi, volume 175 ml. Beberapa kali kasus adenomyosis juga membesar setelah 3 bulan pemberian leprolit. Pertanyaannya untuk kasus infertil, apakah PX memang harus IVF, sedangkan yang tidak ingin hamil tetap diberikan terapi hormonal seperti Dielgis. Baik, terima kasih. Nanti mungkin Dr. Jimmy, Dr. Seto bisa menambahkan. Jadi memang selama seorang itu masih belum menopause, maka dia masih memproduksi estrogen. Nah, estrogen inilah sebagai penghambat ya, sebagai yang memberikan satu stimulasi untuk memunculnya endometriosis atau adenomyosis. Sama karena adenomyosis itu kan dasar patofisiologinya mirip-mirip dengan endometriosis. Jadi kalau toh memang pasien tersebut tidak diberikan langsung distimulasi, pasti akan ada resiko untuk terjadi kegangguan. Apakah 6 bulan, apakah lebih, itu juga kadang-kadang tergantung dari per individu. Jadi di sini mohon untuk mungkin segera diberikan KIE. Kalau penderita masih belum, minimal kita kasihkan istirahat lah rahimnya itu. Saya ya mungkin referensinya, mungkin Dr. Jimmy atau Soto pernah menemukan berapa sih pemberian istirahatnya. Saya biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Nah istirahat itu jangan dibiarkan, pasti harus kita kasih minimal untuk penekan ovulasinya supaya tidak terjadi produksi estrogen. Saya bisa menggunakan KB boleh. Saya menggunakan single progesteron dan merek tertentu juga boleh. Atau saya lebih kuat lagi, saya berikan
6 bulan dengan leprolit asetat, triprolit asetat, kemudian saya kombinasi lagi dengan pil KB juga boleh. Baru setelah itu dilakukan induksi ovulasi kalau mau untuk mencoba normal, kehamilan normal, atau kalau mungkin mau untuk inseminasi. Tetapi dari pengalaman-pengalaman saya, rasa-rasanya sangat jarang sekali. Saya pernah satu kasus atau beberapa kasus, 2 kasus begitu. Pada zaman itu saya lakukan adenolisis ya, adenolisis. Jadi beberapa lokasi eh, di adenomyosis tersebut tidak kita lakukan adenomyomektomi, tapi kita counter di beberapa tempat dengan menggunakan monopolar gitu. Ada yang hamil juga. Nah, pada kasus ini tentu yang terbaik dari beberapa kali saya membaca referensi ya IVF. Tentunya pakai kita long protokol untuk menekan aktivitas dari adenomiosisnya, kita menggunakan freeze all untuk kita siapkan endometriumnya dan lain-lain. Jadi resiko untuk selalu terjadi kekambuhan pasca operasi harus kita lakukan KIE agar supaya pasien tidak kecewa, jadi sudah menyadari. Sebaiknya kita tekan dulu kalau belum ada keputusan melakukan penanganan infertilitas lebih lanjut. Tentunya kasus adenomyosis ini tergantung problemnya. Kalau sudah punya anak, kita lega, kita bisa lebih leluasa lagi. Mungkin kita bisa melakukan penggunaan hormonal yang jangka panjang, bisa menggunakan intrauterine system levonorgestrel yang ada di IUD, ya. Banyak pilihannya, ya. Bahkan kalau kita menggunakan intrauterine system levonorgestrel yang ada di IUD tersebut jarang kita melakukan operasi. Jadi dia merasa nyaman, IUD bahkan sampai sudah menopause nggak mau dilepas, takut nanti sakit lagi, padahal sudah menopause. Dokter Jimmy ada tambahan mungkin? Iya, Prof. Jadi intinya memang pada apa itu adenomyosis yang dengan infertilitas ini memang penyebab gangguan infertilitas. Jadi masalahnya bukan di terjadinya pembuahan, tapi justru terjadinya implantasi. Itu yang apa namanya membuat rumit ya. Sehingga apa namanya bahkan bayi tabung pun kalau dibandingkan dengan orang yang tidak ada adenomyosis pasti akan lebih rendah. Sehingga tapi memang kelebihan dari bayi tabung. Jadi kenapa kok harus bayi tabung? Karena ya kita bisa memanipulasi kapan kita melakukan memasukkan embrio untuk terjadinya implantasi. Jadi mana itu inseminasi atau hubungan suami istri, hal tersebut tidak mungkin dilakukan bersamaan karena untuk menekan adenomyosis ini kita memberikan obat untuk menekan fungsi ovarium. Itu tidak mungkin dilakukan bersamaan dengan inseminasi, bersamaan dengan hubungan suami istri. Jadi ya satu-satunya yang bisa untuk memanipulasi tadi ya memang dengan bayi tabung. Itu memang betul. Saya memang harus kita akui bahwa konseling pasien ini tidak mudah, Prof. Kadang-kadang ada yang masih denial, masih bisa kok, masih kecil kok. Ya, itu yang nanti khawatirnya mereka yang dikhawatirkan mereka sadar dalam kondisi yang sudah parah, gimana bukan hanya adenomyosis saja, mungkin ketambahan adanya kista coklat atau endometriosis karena memang biasanya adenomyosis ini 80% atau mungkin kita 70% bersamaan dengan penyakit endometriosis seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan, Dr. Purwo Santoso. Saya pelayanan di kampung dan karena pasien juga golongan bawah yang tidak memungkinkan pengobatan terkini dan yang memungkinkan terapi endometriosis sering saya berikan DMPA 6 bulan dengan injeksi interval 1 bulan. Masih dibolehkan Kak, apa tidak obat ini yang masuk? Baik, Dokter Seto, mungkin pakai produksi single progesteron mahal yang setiap bulan bisa 600.000 pakai pil KB. Nah ini ada di MPA ini dari Dokter Pas ini. Singkatannya saya masih hafal ini Dokter Pas ini. Silakan Dokter Seto. Baik, matur nuwun, Prof. Jadi ya memang kita serba sulit ya keterbatasan. Jadi memang kalau mau idealnya semua ideal ya susah. Jadi first line-nya ya memang yang dengan single progesteron yang daily itu. Tapi ya itu tentunya sayangnya memang masih sulit untuk
di cover BPJS, termasuk juga ketersediaannya mungkin di daerah. Kemudian jangankan itu, bahkan misalnya yang dengan PKB pun, misalnya itu pun juga selain masih kontroversi, juga belum tentu kadang ada. Yang sering ada ini memang betul yang mungkin yang dijelaskan oleh Dokter Purwo ini, kayaknya injeksi DMPA ini mau dimanapun masih ada gitu. Jadi itu masuk di puskesmas atau di daerah pun ada. Jadi kalaupun memang adanya itu ya nggak masalah. Jadi artinya sama seperti mungkin dulu pertanyaan saya pernah dapat seperti ini. Jadi kasus endometriosis ya sama karena pada dasarnya sifatnya harapannya dengan anti estrogennya itu di mana memang progestin ini dia punya beberapa efek. Jadi yang satu dia harapannya dengan injeksi DMPA ini dia bisa mensupresi proliferasi dari endometrium sehingga harapannya nanti juga tidak berkembang tadi dengan sesuai dengan teorinya tadi. Kemudian juga sekaligus menghambat ovulasi. Jadi dengan menghambat ovulasi ini dia akhirnya satu permanen endometrium terhambat termasuk juga produksi estrogennya dan juga ada efek-efek lainnya seperti antiinflamasi dan juga termasuk efek dari tambahan dari progesteron sendiri yaitu efek inflamasi termasuk antikontraktivitas di mana kita tahu tadi salah satu teorinya ya memang karena diperkuat dengan adanya kontraksi miometrium ini sudah ada injuri mungkin ditambah ada kontraksi yang berkala sehingga dengan mungkin dibuat relaksasi miometriumnya oleh progesteron ini sehingga kemungkinan atau perkembangan dari adenomyosisnya juga bisa menurun mungkin demikian Prof. Ya, baik. Dokter Jimmy mau menambahkan tentang DMPA, hidroksiprogesteron asetat 150 untuk 3 bulan, tetapi ini dijadikan 1 bulan. Oke. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi sama dokter Prof. Jadi bisa juga untuk menggunakan menekan keluhan. Ya, tapi kalau saya mungkin karena yang paling penting adalah menekan ovulasinya, yang 3 bulan, sorry, mohon maaf, ini 150 kan untuk sebulan sekali ya? Untuk 3 bulan sebulan ya? Bulan biasanya. Sebulan ya? 3 bulan Oh, tiga biasanya. bulan ya. Nah, ini 3 mau yang bulan. sebulan. Iya, Kalau artinya kalau untuk yang 3 bulan sekali saja cukup bisa menekan ovulasi, tujuannya supaya FSH-nya tidak muncul dan estrogennya tidak terproduksi. Saya pikir mungkin tidak perlu ya sebulan sekali. Cukup mungkin 3 bulan sekali. Kalau saya Iya pendapat, betul Prof. Iya ah, 3 bulanan maksud saya. Jangan iya, sebulan. Kalau sebulan malah nanti problemnya perdarahan karena ada apa itu desidualisasi karena iya dosis betul. progesteronnya terlalu tinggi menyebabkan Dikonversi, iya, akan menyebabkan dikonversi menjadi perdarahan. estrogen. Ya, baik. Dokter Pas, mungkin dosisnya diturunkan saja, Dokter Pas, untuk tetap 3 bulan sekali. Ya, baik, Dokter Indi. Pada kasus adenomyosis dengan infertil yang belum mampu IVF, terapi konservatif apa yang paling ideal yang bisa memungkinkan paling besar untuk hamil? Yang kedua, obat ini anti nyeri, anti prostat, apakah berpengaruh terhadap ovulasi menghambat? Ya, saya mohon izin untuk menjawabnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, eh, ya seperti tadi, yang pengalaman saya juga tidak begitu banyak yang berhasil maupun inseminasi maupun terapi dengan senggama terjadwal karena memang faktor ovariumnya nanti tidak bisa ditekan full, tetapi apapun saya pikir tidak bisa, tidak salahnya dicoba ya karena dia yang bersangkutan untuk tidak mampu kalau tidak ada IVF ya mungkin kita bisa memberikan inseminasi. Tapi sebaliknya mungkin bisa ditekan lebih dulu minimal dengan pil KB, syukur-syukur kalau dengan agonis baru setelah itu diinduksi ovulasi. Tapi kalaupun toh itu menjadi problem juga, ya mungkin bisa langsung dilakukan induksi ovulasi. Sebelumnya mungkin 2-3 bulan diberikan pil KB kombinasi. Eh, Kemudian yang terkait dengan penggunaan prostaglandin, anti prostaglandin betul. Jadi saat-saat penggunaan anti prostaglandin mendekati masa ovulasi sebaiknya dihindari. Kalau orangnya nyeri atau apa mungkin bisa dipakai yang non anti prostaglandin seperti paracetamol itu bisa menjadi pilihan. Dokter Jimmy ada tambahan? Iya Prof. Jadi mungkin terapi utamanya untuk mengurangi progresivitas kembali lagi mungkin terapi hormonal Prof. Cuman tadi terapi anti nyeri itu bisa untuk suplemen Prof. Artinya misalnya kalau terapi hormonal ini masih ada episode nyeri mungkin bisa ditambah eh, anti nyeri. Kemudian seperti yang tadi pertanyaan yang pertama tadi tentang apa herbal tadi apa itu anti inflamasi tadi bisa
bisa digunakan sebagai pendamping ya. Cuman terapi utamanya tetap harus mungkin terapi hormon. Terus ya. Dokter Seto ingin menambahkan? Iya, atau maaf, mungkin cukup. Oke, baik. Penggunaan Dionygest sampai berapa lama? Monggo, silakan Dokter Jimmy. Iya, Prof. Jadi Dianoges atau mungkin LNGIUS itu memang belum ada konsensus ya untuk berapa lama ya, terutama untuk adenomyosis ya. Cuman kalau kita analogikan dengan endometriosis itu bisa minimal 2 tahun atau sampai dia rencananya untuk hamil. Cuman kalau mungkin Dianoges dan LNCIUS untuk jangka panjang mungkin lebih ke arah LNCIUS ya, mungkin karena dari segi biaya ya, karena Dianoges kan mungkin per bulannya lumayan gitu. Kecuali kalau di cover oleh BPJS. Gitu, Pak. Ingin menambahkan, Dokter Seto? Iya, iya, Prof. Jadi ya memang mungkin sama dengan endometriosis juga ya. Tapi memang kalau jangka panjang saya setuju dengan Dok Jimmy, memang habisnya ya lumayan banyak. Kita bisa kayak pasien kalau yang LNGIUS itu 2,5 atau mungkin sekarang 3 lah, anggap aja 3 juta, itu bisa untuk mungkin 4 tahun 5 tahun. Tapi dibandingkan dengan 0,5 juta setiap bulan, sepertinya ya lumayan jauh. Terus kemudian kalau kira-kira berapa lama, memang banyak masih ongoing research sebetulnya. Kalau yang terjauh terakhir saya tahu sekitar 5 sampai 6 tahun ini istilahnya masih ongoing monitoring, bahwasanya penggunaannya masih istilahnya efek samping yang serius belum ada. Mungkin ada satu dua case report yang saya pernah baca, mungkin hanya kayak sebatas kerontokan rambut atau yang semacamnya. Jadi artinya mungkin masih aman saja, tapi secara cost efektif sepertinya kurang tepat. Ya. Baik, masih cukup waktu tersedia cukup panjang. Mungkin mau ada yang memanfaatkan, saya persilakan. Mungkin selain infertilitas, faktor-faktor nyeri, mungkin ada yang ingin di-sharingkan, Dokter Seto. Dokter Jimmy? Gitu. Mungkin yang mungkin kasus yang sulit itu mungkin biasanya kalau sudah ada adenomyosis dengan perdarahan itu yang apa namanya kadang-kadang lebih menantang ya, karena apalagi kalau orangnya masih muda, di mana kita menawarkan histrektomi juga orangnya masih ingin punya anak, tapi orang ini dengan nyeri dan perdarahan itu mungkin apa namanya kasus-kasus khusus yang mungkin perlu konseling dan pertimbangan lebih lanjut. Mungkin alternatif lain mungkin bisa menggunakan, kalau yang dengan perdarahan ya mungkin bisa menggunakan embolisasi. Pengalaman di masa sakit Sutomo dulu pernah membaik, cuman memang embolisasi ini baik untuk perdarahan tapi mungkin kurang baik untuk nyeri ya, karena nyerinya masih ada. Mungkin itu pengalaman aja. Ya, baik. Juga sering didapatkan adenomyosis ini pada wanita-wanita di atas 40 tahun ya. Mungkin perimenopause itu juga sering kita dapatkan. Kalau itu sudah orangnya sudah punya anak, tinggal nyeri, atau mungkin sekali waktu perdarahan itu mungkin kita bisa lebih leluasa untuk penanganannya. Walaupun tidak selalu harus dengan operasi, eh, penggunaan IUD hormonal atau intrauterine system dengan levonorgestrel di dalamnya itu cukup efektif. Seperti yang saya ceritakan di depan tadi, seringkali beberapa pasien saat sudah menopause, saya cek FSH estrogennya sudah terdefinisi karena mereka kan tidak head ya, tidak tahu batasnya menopause karena dia tidak head. Maka kita melakukan pengecekan dengan melihat E2 dan FSH-nya. Dari keduanya sudah menunjukkan FSH yang tinggi, E2 yang rendah, kita tawarkan, kita cabut, mereka seringkali nanti nyeri lagi. Nah, itu yang berkaitan dengan nyeri pada wanita-wanita di usia perimenopause. Mungkin balik lagi kalau yang ke hubungannya dengan fertilitas nih Prof. Artinya Monggo. mungkin kalau lihat dari pengalaman Prof. Budi tadi, memang satu seperti kuncinya harus ekstra sabar ya Prof. Artinya lihat perjalanan terapinya itu sangat panjang. Kemudian satu sisi saya yang menarik bahwasanya memang waktu itu masih ada meta-analisis yang mengatakan ya sebenarnya antara
touch or no touch itu di tindakan maupun tidak itu kadang mungkin nggak terlalu signifikan. Nah itu intinya sebetulnya memang kalau untuk program hamilnya ya apapun yang terbaik mungkin memang bayi tabung. Cuman kan memang memberikan opsi itu tidak mudah ke pasien. Ya akhirnya mungkin kita lebih memilih untuk menunda dulu artinya sampai pasien siap. Tapi ya itu tadi akhirnya jangka terapinya harus lebih sabar dan kita kayaknya lebih ekstra supaya pasien mungkin nggak drop out di tengah jalan. Mungkin demikian ya, Iya. Bro. Jadi pasien yang saya ceritakan tadi yang IPA 5 tahun itu sampai operasi 2 kali kan. Jadi operasi yang pertama laparoskopi akhirnya saya change karena lokasinya di posterior. Saya yakin saya tidak bisa maksimal saat melakukan adenomyomektomi osada prosedur dengan laparoskopi karena lokasinya, maka saya lakukan change ke laparotomi. Tapi satu kasus saya yang saat ini usia kehamilannya 11-12 minggu, pasien dari Jombang justru 15 tahun usia pernikahannya. Pada saat itu endometrioma, kemudian adenomiosis, kemudian ada satunya lagi apa ya. Kemudian saya lakukan laparoskopi. Jadi memang kita lakukan osada prosedur atau tidak itu juga jadi bahan pertimbangan. Kalau ternyata tidak terlalu besar dan tidak sampai mendorong endometrium, mungkin sebaiknya tidak dilakukan operasi langsung ke IVF. Tapi kalau ukurannya besar, kemudian juga sampai mendorong endometrium, maka seharusnya harus dilakukan adenomyomektomi, bisa ditekan juga dengan penggunaan agonis, leprolit astat, kemudian nanti dilakukan stimulasi ovulasi. Jadi ultra long protokol. Jadi kalau long protokol saja dengan buserelin hari ke-21, tapi kalau kita menggunakan ultra long kita bisa menggunakan agonis 2-3 bulan, baru setelah itu distimulasi ovulasi. Nah, jadi juga sama seperti yang Dr. Seto sampaikan, harus sabar itu ya. Yang pasien saya 15 tahun itu justru antara embrio transfernya sama FET-nya, karena yang bersangkutan pernah dilakukan FET yang pertama itu kira-kira 3-4 tahunan, 3-4 tahun sebelumnya, dan ada fase yang nyeri luar biasa. Nyeri luar biasa, berbagai macam obat sudah kita lakukan dan endometriomanya muncul kembali. Akhirnya tidak mungkin karena setelah adenomyomektomi kita lakukan operasi lagi juga tidak mungkin ada endometriumnya kita lakukan operasi lagi, tidak mungkin ya. Dengan kondisi yang begitu kita lakukan IVF langsung dengan long protokol. Walaupun sebelumnya sudah diberikan GnRH agonis karena jaraknya waktunya sudah lama, sehingga saya berikan lagi dengan buserelin pada saat stimulasi dan pada saat mohon maaf kalau yang pertama mungkin saya langsung saya berikan long protokolnya saat FET, saat embrio frozen embryo transfernya. Baik, waktu sudah kurang 5 menit. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oh, ada yang bertanya. Izin bertanya, pasien dengan adenomyosis tidak ada keluhan nyeri, kemudian diterapi dengan Nelandos setelah minum 2 bulan, sekarang malah muncul keluhan nyeri. Mohon sarannya. Monggo. Ini bisa-bisa dokternya disalahkan gara-gara dikasih Dynogest ini, akhirnya muncul nyeri. Monggo silakan, Dokter Jimmy. Iya, Prof. Jadi memang adenomyosis ini ada yang asimptomatis, ada yang keluhan nyeri. Cuman mungkin kalau memang ya idealnya kita memberikan terapi hormonal ya. Karena memang berbeda dengan miom. Kalau miom itu kita terapinya ada tempatnya untuk hanya observasi. Karena dia progresivitasnya memang tidak agresif dengan adenomyosis. Memang betul kalau adanya nyeri, mungkin kita harus evaluasi dulu apa betul karena terapi Nelandosnya, apa mungkin ada faktor lain, misalnya adanya endometriosis atau mungkin yang lain ya. Kemudian yang kedua bagaimana proses konsumsi dianogesnya, apakah
rutin ataukah pernah terputus, itu mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut. Alternatif lain kalau misalnya nyeri masih berlanjut, mungkin kita bisa evaluasi lain adanya deep infiltrasi endometriosis atau tidak. Gunakan USG. Terima kasih. Dr. Seto menambahkan? Iya, Prof. Mungkin sedikit aja. Mungkin memang harus dievaluasi ulang ya. Bisa jadi ya. Karena mungkin awalnya tadi betul asimptomatik, tapi kausa-kausa lain harus tetap jangan lupa kita nggak terfokus pada adenomyosisnya saja. Tadi sudah dipaparkan Bu Jimmy tadi bahwasanya konkomitannya itu koinsidennya dengan endometrioma atau endometriosis itu juga lumayan sangat ya lumayan banyak 78% itu. Artinya bisa jadi nyerinya tidak terkait dengan itu. Apalagi mungkin kalau memang fokus utamanya malah nyeri. Jadi kalau perdarahan kita sudah lebih percaya nyeri dan perdarahan mungkin memang adenomyosis. Tapi kalau lebih pada nyeri kita sudah harus berpikir mungkin ini bukan satu-satunya penyebab. Mungkin gitu, Prof. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk 4 menit ke depan untuk menyimpulkan. Jadi, adenomyosis ini adalah satu problem yang cukup pelik. Apakah itu muncul karena perdarahannya, nyerinya, karena proses pembesaran rahimnya atau tumornya, dan infertilitasnya. Namun demikian, harus dipahami bahwa adenomyosis ini adalah kalau yang berkaitan dengan masalah infertilitas itu berkaitan dengan masalah di faktor uterusnya. Selama di ovariumnya tidak ada endometriomanya atau kiste coklatnya. Seringkali juga bersama-sama ada adenomyosisnya, juga ada kiste coklatnya. Nah, kalau ada kiste coklatnya, hati-hati untuk melakukan tindakan operasi karena akan bisa mengurangi ovarian reserve-nya. Endometrioma atau yang asalnya juga atau kita sebut juga endometriosis ini ada 2 faktor kenapa seringkali mereka datang dengan AMH yang rendah. Pertama karena tindakan operasi kita, dan yang kedua adalah karena sifat endometriosis itu destruktif terhadap ovarian reserve. Jadi bahkan seringkali tidak kita lakukan operasi, tiba-tiba AMH-nya rendah. Ya karena ekspansi dari endometriosis itu luar biasa, sehingga bisa mengurangi AMH-nya. Mohon untuk bisa dilakukan penanganan yang baik, penanganan yang benar, agar supaya pasien-pasien nanti tidak sudah datang dalam keadaan low responder, atau orang-orang dengan kategori yang respon terhadap stimulasi ovulasinya tersebut rendah. Untuk nyeri mungkin kita akan lebih mudah karena apalagi yang sudah punya anak, ya. Masalah kalau belum punya anak, tapi kalau sudah punya anak lebih mudah. Pada wanita-wanita dengan perimenopause kita bisa memberikan pengobatan yang lebih banyak pilihan karena sudah punya anak. Apakah itu dengan medisinalis, apakah itu bahkan mungkin dengan operatif. Untuk masalah perdarahan juga demikian, tergantung dari faktor penyebab dari adenomyosis tersebut. Bisa kita lakukan pendekatan dengan medisinalis, pendekatan dengan operatif, juga nanti selalu kita kaitkan dengan apakah ada infertilitas atau tidaknya. Jadi mohon dikaji sebelum melakukan pengobatan dari beberapa sisi agar supaya pasien-pasien tersebut bisa meningkatkan kualitas hidupnya, infertilitasnya juga bisa ditangani dengan baik. Apakah Dr. Jimmy ada tambahan dari beberapa kesimpulan saya? Enggak ada, Prof. Baik, Dr. Seto. Ampun, Prof. Baik, waktunya kita pas pukul 10 untuk melanjutkan pekerjaan kita masing-masing. Selamat bertugas, tetap semangat, dan semoga kita selalu berusaha untuk memberikan kemanfaatan bagi sesama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkatu. Baik. Mohon Prof. Budi, Dr. Jimmy. Mohon pamit, mohon pamit. Terus, Pamit sekalian. iya.